Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abizar Gifari. Saya dari Teknik Informatika semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai mengokohkan identitas nasional di era globalisasi dengan sarana pendidikan dan media sebagai pilar. Dampak globalisasi. Globalisasi menawarkan manfaat ekonomi dan teknologi, namun juga menimbulkan tantangan sosial dan lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya. Tantangan globalisasi dalam menjaga nasionalisme. Globalisasi mengancam nasionalisme melalui erosi budaya lokal, ketergantungan ekonomi dan multikulturalisme. Pengaruh perusahaan multinasional dan informasi cepat juga mengurangi identitas nasional. Untuk mengatasi ini, perlu pendidikan yang menekankan nilai-nilai nasional, kemandirian ekonomi, promosi budaya lokal, serta dialog dan toleransi untuk mempertahankan nasionalisme sambil menikmati manfaat globalisasi. Upaya menjaga semangat nasionalisme. Menjaga semangat nasionalisme melibatkan pendidikan kebangsaan, promosi budaya lokal, kebijakan ekonomi mandiri, dialog antar budaya, peran media, dan keterlibatan pemuda. Pendidikan menanamkan nilai nasional, budaya lokal dilestarikan, ekonomi lokal didukung, toleransi dibangun, media menyebarkan informasi positif, dan pemuda diajak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan. Penguatan identitas nasional. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan, promosi budaya, kebijakan ekonomi, partisipasi masyarakat, peran media, dan kepemimpinan. Pendekatan holistik ini memutuskan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum, memperkuat budaya lokal, mendukung ekonomi domestik, mengajak partisipasi aktif masyarakat, menyebarkan narasi positif melalui media, dan memberikan teladan kuat dalam memperkuat kesatuan dan kebangsaan nasional. Peran generasi muda dalam menjaga nasionalisme. Peran generasi muda dalam menjaga nasionalisme sangat signifikan. Mereka adalah pilar utama untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas bangsa melalui pendidikan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, partisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan, dan penanaman rasa cinta tanah air. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan kebanggaan bagi negara. Kesadaran akan sejarah dan budaya nasional juga penting agar mereka dapat menghargai warisan bangsa dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Kesimpulan, dalam globalisasi mempertahankan identitas nasional begitu menantang. Pendidikan dan media itu penting untuk mengokohkan identitas, menanamkan nilai kebangsaan, dan menyebarkan narasi positif. Sinergi keduanya memperkuat kesadaran kebangsaan dalam arus globalisasi. Terima kasih. Jadi di situ adalah sebagian kecil atau nilai poin-poinnya saja. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci mengenai identitas nasional di era globalisasi. Jadi, identitas nasional adalah konsep yang merujuk pada rasa persatuan dan kesadaran kolektif yang dimiliki oleh anggota suatu negara atau bangsa. Ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, bahasa, sejarah, nilai-nilai, tradisi, dan simbol-simbol yang secara bersama-sama membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Di era globalisasi, identitas nasional menghadapi tantangan dan perubahan yang signifikan. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai identitas nasional di era globalisasi. Yang satu ada pengaruh budaya global. Globalisasi telah mempercepat penyebaran budaya global, terutama melalui media massa, internet, dan perdagangan internasional. Hal ini dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal dan tradisional terancam oleh budaya populer global.
2. Mobilitas dan migrasi. Mobilitas manusia yang semakin tinggi, baik melalui migrasi internasional maupun pariwisata, telah menciptakan masyarakat yang lebih beragam. Hal ini menurut redefinisi identitas nasional yang lebih inklusif dan beragam. Yang ketiga ada ekonomi dan teknologi. Perkembangan ekonomi dan teknologi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Identitas nasional kini juga dibentuk oleh partisipasi dalam ekonomi global dan adaptasi terhadap teknologi baru. Yang keempat, kebangkitan sentimen lokal dan regional. Di dalam negara, globalisasi memicu kebangkitan sentimen lokal dan regional sebagai respon terhadap ancaman homogenisasi budaya. Ini bisa dilihat dalam bentuk gerakan otonomi daerah dan kebangkitan budaya lokal. Yang kelima yaitu nasionalisme dan patriotisme. Beberapa negara merespon globalisasi dengan memperkuat nasionalisme dan patriotisme. Ini dilakukan dalam mempertegas identitas nasional melalui pendidikan, kebijakan publik, dan perayaan budaya nasional. Yang keenam ada isu kedaulatan. Globalisasi dapat menentang konsep kedaulatan nasional dengan meningkatkan pengaruh lembaga supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan lain-lainnya. Negara harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Yang ketujuh ada identitas digital. Era digital menciptakan bentuk identitas baru di mana individu dapat terhubung secara global, namun tetap mempertahankan identitas nasional. Mereka melalui platform digital, media sosial, dan komunitas online menjadi ruang baru untuk mengekspresikan identitas nasional. Jadi, secara keseluruhan, identitas nasional di era globalisasi adalah fenomena yang dinamis dan kompleks. Negara-negara perlu menemukan cara untuk mempertahankan dan mempromosikan identitas nasional mereka di tengah arus perubahan global, stabil, tetap terbuka terhadap pengaruh positif dari globalisasi. Oke. Kita lihat dulu ini udah berapa menit. Oke, di sini baru 8 menit. Ini jelasin apa lagi ya? Ini baru 8 menit sih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan globalisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan globalisasi di era milenial, terutama di era-era kita ya guys ya. Globalisasi di era milenial membawa berbagai tantangan yang signifikan. Berikut beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi dan sosial. Globalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan miskin, serta kelompok kaya dan miskin dalam suatu negara. Akses yang tidak merata terhadap teknologi dan pendidikan dapat memperparah ketidaksetaraan ini. 2. Ketidakstabilan ekonomi. Keterkaitan ekonomi global berarti bahwa krisis di suatu negara atau kawasan dapat dengan cepat berdampak ke seluruh dunia, seperti yang terlihat pada krisis keuangan 2008. Yang ketiga ada identitas dan budaya. Arus informasi dan budaya global yang masif.
yang dapat mengancam identitas budaya lokal. Banyak yang khawatir bahwa globalisasi membawa homogenisasi budaya, mengikis tradisi dan nilai-nilai lokal. Jadi, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan kolaboratif dan inovatif serta kebijakan yang adaptif dan inklusif. Sebenarnya perubahan iklim dapat menjadi pengaruh utama juga terhadap tantangan globalisasi di era milenial. Karena globalisasi memacu industrial dan urbanisasi yang seringkali berdampak negatif pada lingkungan. Pemanasan global dan perubahan iklim adalah tantangan besar yang memerlukan kerjasama global. Kemudian ada perubahan pola kerja, teknologi dan otomatisasi yang berkembang pesat di era globalisasi, merubah landscape pekerjaan, menuntut keterampilan baru dan mengancam pekerjaan tradisional. Dan yang terakhir ada regulasi dan pemerintahan. Globalisasi menantang otoritas pemerintahan nasional karena masalah-masalah global seringkali memerlukan solusi lintas batas yang kompleks. Regulasi yang berbeda di negara juga menambahkan kerumitan. Baru 15 menit sudah selesai aja kali ya? Oke. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa masalah yang sedang ada di kampus, terutama permasalahan yang sering kita jumpai di lingkungan kampus ini yang dampaknya terhadap mahasiswa. Masalah finansial, kesehatan mental, kurangnya dukungan akademis, masalah sosial, dan inklusivitas. 5 poin tersebut adalah 5 hal yang sering kita jumpai di lingkungan kampus ini. Tentunya solusi yang bisa saya sarankan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu kita sebagai mahasiswa harus mengambil peran dan bekerja sama dengan kampus, mahasiswa, dosen, dan staf administrasi untuk membentuk suatu pembelajaran dan pertumbuhan yang mendukung program-program yang berfokus pada kesejahteraan mahasiswa, dukungan akademik, dan inklusivitas harus menjadi poin utama. Dengan komitmen dan kerjasama, kita dapat membuat kampus ini menjadi tempat di mana kita merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk sukses bersama. Inklusivitas adalah tempat atau suatu ruang yang dimana bisa menciptakan rasa seseorang merasa dihargai dan dimiliki. Maka dari itu, mari sama-sama menciptakan lingkungan yang positif di era globalisasi ini. Terima kasih. Saya Bizar Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit lagi. 1 menit lagi apa? Ngapain ya? 1 menit lagi ngapain? Terima kasih. Jadi sebenarnya yang dilihat orang yang misalnya contohnya kita bikin pengambilan di bagus, yang dilihatnya bagus aja, cukup kita aja yang tahu kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada lain.
3, 2, 1, selesai. Terima kasih.